Feodalisme, sebuah kata yang mungkin terdengar seperti cerita di masa lampau, tapi benarkah ia hanya tinggal di sejarah atau nyatanya masih hidup bahkan mungkin di sekitar kita? Secara bahasa, feodalisme berasal dari kata Latin, yakni feudum, yang berarti tanah atau wilayah kekuasaan. Dalam sejarah Eropa, feodalisme adalah sistem sosial politik yang dimana para bangsawan menguasai tanah dan rakyat biasa bekerja untuk mereka. Feodalisme di sini bukanlah salinan dari barat. Ia tumbuh dari akar yang berbeda, dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang memuja hierarki, kehormatan, dan juga garis keturunan. Struktur masyarakat yang menganut sistem feodal pasti di kasta pertamanya ada king atau raja, kasta kedua ada lord atau bangsawan, kasta ketiga ada knight atau kesatria, dan yang paling bawah ada peasants atau petani. Di Indonesia, sistem seperti ini sudah mengakar dari zaman dulu. Kerajaan Majapahit, Mataram, hingga Kesultanan Banten, semua memiliki struktur masyarakat yang cenderung sama. Menempatkan raja dan juga kaum bangsawan sebagai pusat kekuasaan. Bangsawan yang dimaksud adalah tuan tanah yang diberikan kepercayaan dari raja untuk mengelola tanah tersebut. Dengan imbalan, harus setia kepada rajanya. Sedangkan rakyat biasanya wajib tunduk kepada mereka yang berdarah biru. Sebut saja sistem abdi dalam di Keraton Jawa yang hingga hari ini masih eksis. Hal tersebut merupakan contoh budaya feodal, di mana kesetiaan terhadap raja lebih tinggi dibandingkan hak individu. Saat orang-orang Eropa datang, mereka tidak menghapus sistem seperti ini, justru memanfaatkannya. Para bupati dan raja lokal dijadikan alat untuk mengontrol rakyatnya. Mereka diberi kekuasaan asalkan tetap tunduk kepada pemerintahan kolonial. Mereka-mereka ini disebut dengan londo ireng atau pribumi yang rela menjual harga dirinya serta bangsanya kepada kaum penjajah. Oleh sebab itu, kasus pembangunan Jalan Pos Anyer Panarukan yang baru-baru ini terungkap bahwa pemerintah kolonial Belanda memberikan upah kepada pekerjanya justru dikorupsi oleh bupati pribumi. Mereka-mereka inilah londo ireng. Makanya jangan kaget apabila sampai kini masih banyak londo ireng karena memang sudah mengakar dari zaman dulu. Kita mungkin sudah merdeka, tapi apakah kita terbebas dari feodalisme? Belum tentu. Banyak kasus-kasus baru seperti santri yang tunduk kepada kiainya ketika lewat, atau para pemabuk agama yang rela menciumi kaki atau bahkan gelas bekas kiainya. Hal ini merupakan feodalisme yang dibungkus dengan sopan santun. Kadang rakyat kita masih saja terbuai dengan kata-kata sopan santun. Karena sopan santun, kita tidak berani melawan sistem seperti ini. Bahkan sejak kecil kita dididik untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Apapun alasannya, mau benar atau salah, kita tidak boleh memberikan masukan, apalagi kritik kepada orang tua kita. Hal ini membuat mindset orang Indonesia, yakni hierarki. Kita harus hormat kepada orang yang berada di atas kita dari segi usia maupun jabatan. Bahkan di ranah pendidikan, guru-guru Indonesia menganut sistem feodal. Contohnya ketika siswa telat, jelas siswa tersebut akan mendapat berbagai jenis hukuman yang tidak masuk akal. Tapi apabila guru yang telat, tidak demikian. Dan sistem seperti ini kita dipaksa untuk manut-manut. Dan apabila kita tidak patuh, maka kita harus siap dipotong, digantikan oleh orang baru. Sikap hierarki dan manut-manut ini dimanfaatkan oleh orang-orang mencari cuan dari feodalisme zaman sekarang yang disebut dengan neo-feodalisme. Neo-feodalisme merupakan hasil perkawinan antara feodalisme tersebut. Feodalisme sekarang tidak lagi kerja paksa, tidak lagi menganut sistem segitiga dajjal, tidak lagi adanya kekuasaan absolut dari seorang pemimpin. Tapi feodalisme sekarang adalah kita terpaksa untuk berada di bawah sistem lingkaran setan. Dan tentu kita tidak menyadarinya.